Bab 3. Keluarga Evans bertukar pandang saat mereka mendengarkan daftar hadiah. Ini tidak mungkin hadiah untuk wanita tua keluarga Evans, itu jelas merupakan harga pengantin. Uang tunai 8,88 juta dolar. Semua orang di rumah tangga Evans terkejut. Seluruh restoran menjadi sunyi ketika uang 100 pon merah cerah diletakkan di depan mereka, dan hanya sedikit napas cepat yang bisa terdengar. Uang hadiah semacam ini hampir sangat besar untuk keluarga kelas 2 seperti keluarga Evans, dengan harga 8,88 juta dolar. Permisi, siapa Anda, dan gadis mana dari keluarga Evans yang Anda cintai? Wanita tua dari keluarga Evans bertanya dengan penuh semangat saat dia berdiri di atas kruk dan mondar-mandir di depan presenter. Saya menyadari hal ini segera setelah saya mempelajarinya. Beberapa wanita muda yang belum menikah dari keluarga Evans sangat antusias. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak tahu siapa pihak lain, mereka harus menjadi keluarga kaya untuk menikah dengan keluarga kaya, dan mereka semua berfantasi tentang apa yang harus mereka berikan sebagai hadiah pertunangan. Wajah Jessica pucat. Dia adalah satu-satunya wanita keluarga Evans yang telah menikah, yang berarti bahwa semua orang memiliki kesempatan. Tetapi dia tidak. Saya hanya bertugas memberikan hadiah. Aku kehilangan kata-kata. Pemberi datang dan pergi dengan cepat tanpa meninggalkan jejak. Keluarga Evans menatap giok emas-emas dan uang tunai 8,88 juta dolar yang merah dan indah. Banyak orang sudah mulai ngiler. Bukankah seharusnya putri mereka terbang di dahan dan berubah menjadi burung phoenix jika mereka dihargai? Mulai sekarang, Anda harus bergantung pada keluarga Evans secara keseluruhan. Itu pasti aku, tapi aku adalah wanita paling cantik di keluarga Evans. Seorang wanita dengan sosok yang sangat seksi berbicara pada saat ini. Di mana rasa percaya diri? Saat ini, Tuhan dapat mengetahui siapa itu, atau haruskah saya menjadi sangat tidak sabar? Yo. Di mana rasa percaya diri itu? Saat ini, Tuhan dapat memberitahu siapa itu, atau haruskah saya menjadi sangat tidak sabar? Ya, kita semua memiliki kesempatan. Bagaimana mungkin kamu? Mungkin Anda baru saja jatuh cinta dengan saya, tuan muda yang kaya ini, yang dengan sengaja memamerkan misteri. Keluarga itu berantakan ketika banyak wanita muda berkompetisi. Jangan melawan. Kalian semua punya kesempatan. Tapi sayang sekali seseorang hanya bisa menatapnya dengan nafas tertahan. Finn menatap Jessica dengan sengaja saat dia mengatakan ini. Semua orang di ruangan itu mengenali siapa yang dia bicarakan dan tertawa terbahak-bahak. Ya, kami memiliki satu saingan yang lebih sedikit, kata narator. Terima kasih, Stanley, kataku. Kami akan memiliki saingan lain jika bukan karena Anda. Dengan ekspresi di wajahnya, Stanley menundukkan kepalanya. Orang-orang ini muram, bahkan menjijikkan. Dan mereka tidak tahu siapa keluarga Shaw, tapi dia tahu. Apakah Anda memakai make up? Apakah Stanley masih dibutuhkan setelah 3 tahun? Jangan melawan. Saya akan mengurus barang-barang ini terlebih dahulu. Saya akan tahu siapa yang menguntungkannya setelah si pemberi hadiah secara pribadi muncul, dan saya akan mengirimkan hadiah pertunangan ini kepada siapa. Wanita tua keluarga Evans membuat keputusan akhir. Tidak akan ada lagi perselisihan. Keluarga Jessica yang terdiri dari 3 orang bergegas pergi setelah makan siang tanpa menunggu Stanley karena insiden itu telah merugikan mereka. Saya percaya bahwa ketika Stanley bergabung dengan keluarga, dia tidak punya cukup uang untuk membayar mahar saja. Ketika mereka melihat sejumlah besar uang hari ini, bagaimana mungkin mereka tidak iri di hati mereka? Jessica mengunci diri di kamarnya di rumah. Ella, Ibu Jessica, berteriak pada Matthew Evans, marah. Lihatlah orang-orang, lalu pada kita. Jurangnya begini. Bagaimana ayah bisa membiarkan Stanley memasuki rumah kami jika bukan karena kamu? Nyonya tua, saya benar-benar buta saat itu. Saya pikir menikah dengan keluarga Evans akan memberi saya kehidupan yang baik, tetapi saya tidak berharap untuk berakhir di tangan sampah Anda. Orang tua itu tidak akan pernah mempertimbangkan untuk memberimu hak untuk mewarisi keluarga Evans. Orang-orang tinggal di villa.
rumah lift, dan saya selalu menekan Anda di lingkungan memanjat tangga yang rusak ini, kata narator. Akan manis untuk mengatakan sesuatu, tetapi Anda memiliki sampah yang tidak berguna, dan hantu itu tahu apa yang telah saya alami, kata menantu keluarga Evans. Sungguh nasib buruk. Matthew Evans menundukkan kepalanya dan menahan diri untuk tidak menanggapi. Dia adalah tipikal suami keras yang tahu dia tidak berguna, tapi dia tidak akan kehilangan ketenangannya di depan Ella. Matthew Evans menjadi semakin tidak efektif karena kemampuan Ella. Aku tidak peduli, biarkan saja. Jessica perlu menyingkirkan sampah ini sesegera mungkin. Penampilan keluarga Evans Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Aku hanya ingin hidup bahagia. Matthew Evans berkata dengan terbata-bata. Ayah memperingatkan saya sebelumnya bahwa mereka tidak boleh bercerai, dan semua orang di London mengetahui hal ini. Bukankah itu lelucon untuk membiarkan mereka bercerai sekarang? Petik 2. Ella mulai berguling. Air mata mengalir di wajahnya saat dia duduk di tanah. Menangis terseduh-seduh. Maaf, Matthew Evans, Anda membuang-buang waktu. Bagaimana Anda bisa menikah dengan pemborosan seperti itu? Dalam kehidupan sebelumnya, dosa macam apa yang dilakukan nenek saya? Apakah Anda akan menghancurkan reputasi keluarga kami dan kehidupan Jessica di paruh kedua hidupnya demi keluarga Evans? Tidakkah kamu merasa bersalah karena Jessica menjalankan lokasi konstruksi setiap hari? Dia tinggal di rumah seorang gadis, tapi itu pekerjaan yang kotor dan melelahkan. Dia diizinkan melakukannya oleh semua kerabat Anda. Anda tidak memiliki simpati untuk saya, dan Anda harus memiliki simpati untuk putri Anda. Keluarga Evans bekerja di industri bahan bangunan, dan tidak jarang mereka mengelola lokasi konstruksi. Penjelasan atas keterlibatan Evans dalam semua peristiwa ini. Kepala Jessica juga karena mereka adalah status terendah keluarga Evans. Matthew Evans sangat kesakitan, dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia tahu itu karena dia yang paling tidak efektif. 3.000 colokan dikeluarkan untuk mereka, dan dia bertanggung jawab atas sebagian besar dari itu. Tapi perceraian itu tidak penting baginya. Wanita tua itu lebih suka membuat Jessica dan Stanley tidak berharga selama sisa hidup mereka, dan tidak mungkin mempermalukan keluarga Evans karena ini. Pernikahan tahun ini sudah menjadi lelucon. 3 tahun kemudian, kejadian itu memudar dari ingatan. Jika pasangan itu bercerai, kejadian ini hampir pasti akan dijadikan lelucon saat makan malam. Bagaimana mungkin wanita tua itu membiarkan ini terjadi? Stanley mendekati pintu dan mendengar teriakan dari dalam. Dia menyalakan rokok sambil duduk di tangga. Mata Stanley masih dingin meski asap mengepul. Stanley hendak masuk setelah merokok ketika suara Jessica datang dari dalam. Aku tidak akan menceraikannya. Jessica, yang telah mengunci diri di tempat tidurnya, berkata saat dia berjalan ke ruang tamu. Ekspresi menyakitkan di wajahnya saat dia melihat Ella dan Matthew Evans. Apakah kamu gila, Putri? Apakah Anda berencana untuk mengikutinya? Bukankah benar bahwa kesia-siaan ini telah berlangsung seumur hidup? Jessica, menurut Ella, seharusnya yang paling ingin bercerai, tapi dia tidak mengatakannya sekarang. Saya tidak gila. Dia tidak mengeluh di rumah selama 3 tahun. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak membuat perbedaan selama periode itu. Dia tidak repot-repot menyapu atau memasak. Bahkan mengasuh seekor anjing pun datang dengan emosinya sendiri. Bahkan satu orang. Aku membencinya. Tapi aku tidak membencinya. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh kakek. Bahkan jika saya membencinya, yang saya benci adalah kakek. Petik 2. Nenek di sisi lain tidak mengizinkan kami bercerai. Yang lebih penting dari apapun adalah wajah keluarga. Stanley menyeringai ketika dia melangkah melewati pintu masuk. Dia tidak menyadari dia ada di hati Jessica sampai hari ini. Ternyata itu tidak terlalu buruk. Setidaknya, wanita ini menarik baginya. Sensasi. Ternyata kebencian yang dibawa ke kesimpulan logisnya menciptakan cinta. Selamat datang di Jessica. Aku telah melakukan kesalahan padamu. Sambil menghela nafas, Matthew Evans berkata. Jessica menggelengkan kepalanya. Air mata mengalir di wajahnya. Dan berkata dengan tegas, saya tidak bersalah.
Jessica juga percaya dia akan menceraikan Stanley untuk waktu yang lama, dan dia juga memberi tahu Stanley hari ini bahwa mereka akan bercerai cepat atau lambat. Saat Jessica dihadapkan dengan masalah itu, dia menyadari bahwa pria tak berguna itu benar-benar telah memasuki hatinya dalam 3 tahun sebelumnya. Mereka tidak pernah berpegangan tangan sebelumnya, dan mereka bahkan menjaga jarak aman di depan umum. Tetapi hubungan dengan pria ini, yang tidur di bawah tempat tidurnya selama 3 tahun, tidak dapat diubah. Aku hanya tidak memenuhinya, jadi aku sangat menyukainya. Jessica berkata, bibirnya yang putih mengatup. Stanley membuka pintu, berjalan ke ruang tamu, menatap Jessica, yang menangis karena hujan di Ewa, dan mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya. Kamu bilang hanya aku yang bisa memperbaikimu, Stanley. Ya, kata pembicara. Saya tidak ingin dipandang rendah lagi. Saya tidak ingin diolok-olok oleh siapapun, dan saya ingin siapapun yang memandang rendah saya menyesalinya. Hebat, bersambung.